Alhamdulillahirabbil alamin, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik yaitu kita punya kendala, Allah punya kendali. Tadi guru kita Kiai Haji Sumarno Syafi'i, kendala yang kita alami beliau mengatakan belum apa-apanya dibandingkan kendala dan juga kesulitan yang dialami oleh Nabi Yuna, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Pemirsa masih dalam rangkaian peristiwa besar yang dialami Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Di segmen kedua ini Ustadz Yusya Akam akan berbicara bagaimana ikhtiar dan sabar dalam kesukaran. Ustadz Yusya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil khiyarati min khalqih wa ala sahabati sadatil mukhtarina li suhbati amma ba'du. Al-Mukarramun, para alim ulama, para guru, para asatidz, para habaib, wabil khusus salam hormat, salam ta'zim kita sampaikan kepada guru kita, orang tua kita yang baru saja menyampaikan ilmunya kepada kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Mas Sofyan dan segenap DKM Ketua Masjid Al-Jauhar Yaspi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para pemirsa setia Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Bu, sehat. Adiknya munduran dikit deh, cakepnya kelebihan soalnya. Kenapa iya, ibu pengen saya suruh mundur juga. Bapak sehat Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu. Ini ngomong-ngomong udah nyate belum? Belum, kasihan banget ya. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapapun orangnya yang namanya manusia pengen berhasil di dalam segala bidang yang dia tekuni. Yang namanya pedagang pasti pengen dagangannya laris. Ada orang sini yang dagang pengen bangkrut dagangannya? Ada yang mau bangkrut? Nggak ada orang dagang pengennya berhasil. Orang yang bekerja pengen pekerjaannya langgeng, nggak pengen di PHK. Semuanya pengen berhasil. Tetapi di balik keinginan baik dan luhur tersebut banyak ibu, bapak, saudara-saudara kita yang merasakan kekecewaan karena apa yang diharapkan tidak lagi berhasil. Mereka banyak di antara mereka yang memilih jalan hidup yang sudah tidak lagi agamis. Kenapa? Karena kecewa, nggak sanggup menghadap penderitaan hidup. Mohon maaf, beribu maaf kalau kita lihat di infotainment. Berapa banyak mereka orang yang gagal dalam bersaing tidak sanggup ibu ambil obat nyamuk langsung diminum. Alias mati. Ada yang pergi ke mall bukan belanja, nyari tempat sepi, loncat dari lantai 12 ke bawah, kira-kira mati apa enggak? Ya, kalau ibu enggak yakin coba aja. Banyak orang yang enggak sanggup bahkan jatuh ke dalam dunia narkotika Bapak. Mereka gagal dalam hidup, mereka menghindar kegagalan hidup dengan melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh agama. Berapa banyak di antara orang merasa berat dengan himpitan hidup, kebutuhan yang tidak lagi sebanding antara pemasukan dengan pengeluaran. Berapa banyak di antara mereka yang menghalalkan berbagai macam cara, berapa yang korupsi, berapa yang memanipulasi data, dan berapa banyak yang memanfaatkan pangkat dan jabatan demi hasrat semata. Ini musibah yang menimpa diri seseorang yang lepas sifat sabar dan syukur di dalam hati dan dada mereka. Dan inilah contoh gambaran orang-orang yang senantiasa memaksakan kehendaknya. Dia pengen Allah selalu mengijabah doanya. Dia pengen Allah selalu mengabulkan hajat dan keinginannya. Dia lupa hakikatnya kita hanya seorang hamba diperintahkan oleh Allah hanya untuk berikhtiar. Adapun hasil semuanya ada dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah. Kita cuma usaha ibu.
Al-Quran mengatakan faidza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Kalau kau sudah selesai sholat, sudah bermunajat kepada Allah, maka pergilah engkau nyebar, cari rizki, cari keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi apa? Wazkurullaha katsira. Tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak ingat Allah. Usahanya sudah, doanya sudah. Yang ketiga, pasrahkan kepada Allah. La'allakum tuflihun. Pasti kalian menjadi orang yang bahagia. Jadi kalau kita paham semuanya di dalam kendali Allah, nggak ada lagi orang yang stres. Kenapa? Kita udah berusaha, yang maha menentukan adalah Allah. Kita lihat tadi disampaikan kiai perjuangan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim juga hebat, anaknya hebat, tapi sosok hebat itu tidak lepas daripada ibundanya juga yang hebat. Insya Allah ibu-ibu di sini seperti ibunda Nabi Allah Ismail. Bayangin ibu dengan anak kecil, dengan ayahnya ditinggal di tengah-tengah padang. Tidak ditinggalin bekal, nggak dikasih uang sangu. Tuh ibu kalau begitu tuh ditinggal sama suami gitu ngapain tuh? Paling ibu nyanyi. Ya kan, tega banget. Tuh lihat Siti Hajar waktu berusaha mencari air. Kesana kemari mencari alamat. Kacau banget. Kesana kemari mencari air, mencari alamat mah bukan Siti Hajar itu ya Pak. Itu mah siapa itu? Itu dah. Mencari air, berusaha dari Bukit Sofa dan Marwah. Berikhtiar mencari, dikira ada air, enggak ada, pindah lagi ke sana. Terus karena Allah lihat perjuangan Siti Hajar untuk hidup, lihat orang yang berusaha, Allah cinta, Allah tunjukkan kasih sayangnya, Allah keluarkan airnya. Dan sekarang menjadi syariat, salah satu praktik ibadah haji adalah untuk melakukan sa'i dari Sofa dan ke Marwah untuk menapak tilas perjuangan ikhtiar Nabi Allah dari Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail. Oleh karena itu Pak, Bapak, Ibu, kita hanya disuruh oleh Allah berikhtiar. Dalam satu ungkapan ulama mengatakan lau alimal insan ma fi wara'il aqdar labakau. Lau alimal insan, seandainya manusia itu mengetahui tentang rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Labakau, pastilah kita banyak menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita sudah banyak suuzon kepada Allah. Kenapa Allah PHK saya? Kenapa Allah bikin saya tidak bekerja? Padahal hakikatnya Allah pengen mengangkat derajatnya. Mungkin waktu Bapak Ibu bekerja jarang melihat mushaf Al-Quran. Jarang membaca Al-Quran. Allah pengen Bapak Ibu istirahat sejenak di rumah. Memanfaatkan dengan waktu yang Allah berikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk dengan membaca Al-Quran. Ada hikmah dari setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pemahaman yang harus kita luruskan. Yaitu pemahaman berkaitan tentang rizki. Kalau kita berbicara tentang rizki, pasti konotasi yang namanya rizki ini nih Bu. Halo. Kalau kita bicara rizki konotasinya suka ini apa ini? Ini apa ini? Ini jempol. Konotasi kita duit, padahal yang namanya rizki itu banyak. Bukan cuma uang, kesehatan badan. Allah berikan keluasan waktu ibu bisa hadir dan bisa mengaji. Itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah cuma melihat sejauh mana kita berikhtiar, kita berusaha dan berdoa. Dan kembalikan semua urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita tidak akan merasakan kekecewaan.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Yusya Hakam yang telah berkisah bagaimana Sayyidatuna Bunda Siti Hajar telah dalam ikhtiar dan juga sabarnya. Yang akhirnya Allah memberikan jalan temu yang sangat luar biasa sekali. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan persilakan nanti segmen tanya jawab. Tapi sebelumnya Ki Haji Sumarno Syafi'i sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee.